Pagi, Mas Rizwan. Salam sehat. Iya, salam sehat Bu Dokter. Ini terkait dengan kasus hepatitis akut ini. Kementerian Kesehatan juga sudah meningkatkan kewaspadaannya begitu ya dengan mengeluarkan surat edaran. Nah, untuk Kabupaten Ende sendiri ini bagaimana langkah-langkah yang sudah dilakukan Bu Dokter? Iya, jadi memang benar Mas Rizwan. Jadi sekarang tuh lagi booming ya. Mhm. Ini kita COVID belum selesai, Ya, sudah muncul lagi hepatitis virus misterius. ya. Ya, jadi memang hepatitis ini kan kita lihat dulu ya dari Mhm, dasarnya ya bahwa hepatitis misterius ini dikatakan misterius karena memang dia itu negatif virus hepatitis A, B, mhm. C, D, E-nya negatif. Jadi dia hepatitis itu sebenarnya adalah peradangan hati, Mhm. peradangan hati yang disebabkan oleh salah satunya adalah virus. Bahkan hepatitis kalau kena alkohol juga bisa sebenarnya. Mhm. Tetapi ini yang kita mengerucut ke hepatitis atau peradangan hati yang disebabkan oleh virus. Ya. Tentunya yang kita kenal adalah virus hepatitis A, virus hepatitis B, C, D, dan E. Tetapi misteriusnya adalah di sini virusnya adalah negatif. Dia tidak Yang ada di golongan itu ya ABCD. Bu Dokter ya? Tidak ada golongan Hmm. itu. Jadi itu yang menjadikan dia misterius Mhm. dan dia kenanya adalah anak-anak di Oke. bawah usia 16 tahun. Itu Satu. yang unik ya, unik sekali. Nah, kenapa bisa kayak begitu? Dari sekitar 300-an kasus di dunia ini, 10%-nya dia menyebabkan transplantasi hati, penggantian hati karena Oke. kerusakan hati tadi. Mhm. Tetapi di Indonesia ini ada 3 yang meninggal Oke. hepatitis virus misterius ini. Mhm. Saya lupa umurnya ya, kalau nggak salah 1 bulan atau 1 tahun begitu, Mhm. 8 tahun dan 11 tahun. Oke. Dan memang gonjang-ganjingnya ini adalah yang pertama ada yang bilang karena vaksin, tapi Mhm. tidak terbukti karena Iya. ada yang meninggal tanpa sebelum divaksin, tanpa dapat vaksin COVID-19. Mhm. Kemudian ada yang gonjang-ganjingnya adalah ini adalah long COVID atau model-model COVID atau virus COVID itu yang menyebabkan hepatitis ini. Tapi Mhm. ternyata dari 300 orang itu memang betul ada yang COVID-nya positif Mhm. atau di situ koinsiden atau bersamaan dengan kejadian COVID, tapi banyak juga yang 79 orang itu tanpa adanya virus Mhm. COVID. Jadi Ya. juga tidak terbukti bahwa COVID-19 yang menyebabkannya, tidak terbukti itu. Oke. Jadi sebaiknya memang kita harus tenang karena kita tahu bahwa penularan ini adalah lewat makanan, Oke. ya, saluran pencernaan dengan saluran nafas, sama seperti COVID droplet juga. Jadi Mhm. dari percikan air liur dan sebagainya. Jadi kalau langkah-langkah yang kami ambil menyikapi surat edaran Kementerian Kesehatan juga ini, Mhm. maka kami membuat edaran memang. Jadi kita harus waspada dari tingkat vaskes yang pertama, Ya. mulai dari puskesmas, rumah sakit, itu kasus ini harus sudah mulai aware, harus Mhm. mulai waspada ya. Termasuk juga kami menghimbau juga masyarakat. Jadi tentunya dari akar rumput dari masyarakatnya, Mhm. baru vaskesnya, fasilitas kesehatan. Jadi jangan cemas karena kita tahu bahwa penularannya ini dari pencernaan. Kalau dari pencernaan berarti dari makanan, Ya. kontak makanan. Jadi kalau untuk terutama untuk anak-anak ya, tetapi kalau sudah kita bilang misterius ini walaupun saat ini ditemukan pada anak-anak di bawah usia 16 tahun, Mhm. tetapi kita harus waspada. Namanya juga maksudnya kejadian ini kan terus berkembang. Siapa tahu nanti tiba-tiba di atas 16 tahun juga bisa terjadi. Oke. Bisa, tetapi untuk saat ini masih di bawah 16 tahun kejadiannya. Jadi Mhm. kalau saya nanti akan membuat surat edaran memang setelah masuk ini bahwa perilaku hidup bersih dan sehat itu penting karena penularannya lewat makanan, maka kita himbau jadi dari seluruh kalangan terutama anak-anak itu cuci tangan sebelum makan. Ya. Kemudian setiap selesai
selesai kegiatan apapun aktivitas harus cuci tangan, persis seperti yang kita lakukan untuk mencegah COVID-19. Tetapi di sini ditambahin, jadi makanan-makanan yang dimakan harus matang dan bersih. Jadi hati-hati ini anak-anak kalau jajan sembarang-sembarang ya, itu juga harus diperingatkan, lebih baik membawa makanan dari rumah. Ya, jadi itu lebih menjaga ya, menjaga anak-anak kita. Jadi makanannya harus matang dan bersih, kemudian cuci tangan, kemudian tidak bertukar tempat makanan kayak meja sendok dan sebagainya bersama-sama, jangan. Kemudian jauhkan anak-anak kita dari anak-anak atau orang yang dengan lagi sakit, itu harus dijauhkan. Nah, itu untuk pencegahan yang dari pencernaan. Tetapi yang pencegahan dari saluran pernafasan, dari droplet atau percikan air liur, ludah dan sebagainya, tetap kita seperti protokol COVID. Tetap pakai masker begitu ya, Bu Dokter ya? Masker, betul. Menghindari kerumunan, menjaga jarak karena dia droplet saluran nafas juga. Jadi itu yang kalau kita bisa menghindari itu, insya Allah kita tidak kena. Tetapi jangan khawatir ya. Jadi untuk sementara yang terduga menyebabkan virus hepatitis misterius itu adalah adenovirus. Adenovirus tipe 41. Adenovirus itu sebenarnya adalah virus yang menyebabkan flu itu, tetapi tipenya adalah tipe 41 dan saat ini masih diselidiki. Jadi jangan khawatir juga bahwa sebenarnya sifat virus itu sama. Kalau dia kedeteksi secara dini, dia bisa sembuh dengan sendirinya dengan kekebalan tubuh kita. Nah, jadi kewaspadaannya adalah, Mas Ridwan, dari gejala awal kita sudah harus aware. Jangan sampai mata kuning, hatinya rusak, itu yang bahaya. Jadi kalau sudah ada gejala-gejala awal ini sebaiknya langsung ke fasilitas kesehatan gitu, Bu Dokter ya? Benar, mungkin kita harus mengedukasi masyarakat gejala awal itu apa, Mas Ridwan ya. Mungkin itu penting sekali ya, karena gejalanya adalah sebenarnya seperti gejala saluran cerna biasa. Jadi ini kadang-kadang yang kalau kita tidak tahu, kita menganggap bahwa hal itu biasa. Jadi sakit perut, muntah, mencret. Nah, biasanya gejala awalnya adalah itu. Dengan adanya kasus hepatitis misterius ini, itu benar-benar kita harus aware. Kalau anak kita kurang dari 16 tahun ataupun siapa sajalah sekarang ini yang mempunyai gejala itu, langsung kita periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Nanti akan kita buktikan, jangan menunggu kencingnya seperti teh pekat. Kemudian kotoran buang air besarnya, tinjanya itu warna pucat, keputihan begitu, jangan seperti dempul. Kemudian yang lebih gawat lagi adalah mata sudah kuning. Bahkan kalau sudah mata kuning itu sudah kemudian apalagi dibawa ke rumah sakitnya sudah tidak sadar. Jadi racun hatinya itu, kerusakan hatinya sudah nyampe otaknya. Kemudian kejang, tidak sadar. Nah, itu sulit sekali. Walaupun di fasilitas kesehatan yang terbesar pun mungkin sulit untuk ditolong. Jadi ini kalau Bu Dokter, selain ke Vaskes begitu, tindakan pertama nih yang harus dilakukan, ada tidak Bu pencegahan-pencegahan yang sebaiknya dilakukan di rumah begitu, Bu Dokter? Selain untuk pencegahan yang cuci tangan, makan makanan yang matang, kemudian tidak bertukar alat makanan, ya kemudian pakai masker, jaga kerumunan, tidak berhubungan dengan orang yang sakit, anak-anak kita dijauhkan itu, tentunya kalau ada gejala begitu tetap penanganannya seperti diare yang sudah mual muntah, diare yang sudah kita lalui, yaitu misalnya oralit, minum banyak dan sebagainya, karena sifat virus ini, ketika kita kena virus hepatitis ini sebenarnya dia tidak ada obatnya. Jadi obat yang paten misalnya untuk antivirusnya itu nggak ada. Jadi kalaupun kita ke fasilitas kesehatan itu adalah meringankan gejalanya.
Misalnya kalau diare, muntah-muntah, berarti kekurangan cairan. Itu tepatnya kita infus supaya tidak terjadi gejala yang lebih berat. Jadi sifatnya adalah kita meringankan gejala, bukan menyembuhkan. Tetapi dia adalah self-limited disease. Jadi dia bisa sembuh, terbatas ya hidupnya di dalam tubuh kita. Dia bisa hidup sendiri. Jadi itu. Jadi jangan khawatir. Asal penangannya lebih dini, itu kita lebih cepat. Tetapi kalau sudah parah ya, jadi kita bilang hepatitis ini akut ya Mas ya, bukan kronis loh ya. Jadi bukan orang yang hepatitis B yang udah lama, kemudian matanya kuning, kemudian perutnya sudah besar. Itu bukan. Ini bukan termasuk hepatitis akut. Hepatitis akut itu gejalanya biasanya sekitar 2 minggu. Paling lama adalah 1 bulan, jadi kurang dari 1 bulan tiba-tiba. Jadi kalau sudah mencret, diare, muntah-muntah sakit perut, nah, apalagi sudah kencingnya warna pekat seperti itu, langsung cepat sudah dibawa supaya kalau di rumah yang dilakukan adalah mencegah dehidrasi tentunya, mencegah kekurangan cairan, begitu. Oke, baik, Bu Dokter, ini dikabarkan menyerang anak dari usia 1 bulan sampai dengan 16 tahun begitu 16, Bu Dokter ya. Nah, untuk mencegah hal ini tentunya edukasi ini perlu tidak Bu Dokter dilakukan di sekolah-sekolah begitu Bu Dokter nanti strateginya? Benar, ya saya lupa bicara tadi. Memang strateginya yang di edaran Kementerian Kesehatan kita juga mau lakukan itu adalah kita harus bekerja sama lintas sektor. Saya akan menyurati nanti terutama P dan K. Jadi Dinas P dan K, kemudian Kementerian Agama. Itu untuk karena anak-anak ya Mas ya. Jadi kita harus bekerja sama untuk sampai edaran kami ini sampai ke orang tua tentunya, orang tua murid-murid ya. Jadi nanti kita akan bekerja sama dengan P dan K supaya mereka mengeluarkan himbauan ke sekolah-sekolah dan juga dengan Kementerian Agama di tingkat kabupaten. Kemudian juga kita ke KSOP dengan ke pesawat ya ke sini ya, jadi kayak lintas hubungan. Jadi kalau misalnya ini alat-alat angkut di kapal ataupun di pesawat ditemukan gejala-gejala, misalnya mata sudah, kalau yang kita bisa lihat kan mata kuning ya, kalau diare mungkin orang tidak akan tahu, tetapi kalau sudah yang terlihat langsung begitu ya. Iya, kalau sudah melihat langsung itu langsung lapor. Jadi kami ada linknya nanti, dan memang kami ada nanti juga di puskesmas ataupun di rumah sakit, dia harus melaporkan kejadian ini ke Dinas Kesehatan, dan juga ada lembar surveinya yang akan kita bagikan ke fasilitas kesehatan. Karena saya juga pengen kita sebagai di Dinas Kesehatan juga harus tahu apakah kasus itu sudah masuk ke ND, khususnya ke ND atau tidak. Itu yang penting. Ini strategi ini kapan yang akan segera dilakukan Bu Dokter? Ini setelah masuk ini dan hari ini pun kami sudah berkoordinasi langsung, nanti langsung mungkin lewat lisan dulu, nanti dengan kita tindak lanjuti edarannya secepatnya. Baik, Bu Dokter, terakhir silakan himbauannya untuk masyarakat Kabupaten ND untuk pendengar Pro 1 RRI ND, Bu Dokter. Baik, himbauannya mungkin saya tidak henti-hentinya mengulang cara pencegahan, karena terapinya adalah belum ada, terapinya hanya supportive treatment atau penunjang saja, misalnya kekurangan cairan, meringankan gejala saja. Tapi insya Allah kalau ketahuannya lebih dini, insya Allah bisa tertangani dengan baik. Jadi himbauan saya adalah jangan takut, jangan cemas ya, tetapi kita harus waspada. Yang pertama adalah ibu-ibu atau bapak-bapak sebagai orang tua. Yang pertama adalah edukasi ke anak-anaknya atau jaga anak-anaknya. Yang pertama adalah cuci tangan sebelum makan, cuci tangan setelah beraktivitas, memakai sabun. Kemudian makanannya tolong diperhatikan anak-anaknya yang matang dan bersih. Sekali lagi, kemudian jangan bertukar sendok ataupun piring ataupun peralatan makanan dengan anak-anak, biarkan dia sendiri walaupun dengan satu rumah. Kemudian juga hindari berkerumun atau selalu memakai masker, jaga jarak, dan hindarkan anak-anak Anda dari orang-orang yang sakit. Tentunya bila ada anak-anak kurang dari 16 tahun
yang ada gejala saluran pencernaan, diare, mual, muntah, sakit perut, apalagi sudah kencingnya warna pekat seperti teh, kemudian kotorannya sudah warna putih, sebaiknya secepatnya dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk dilakukan penanganan lebih lanjut seperti lab, laboratoriumnya bagaimana dan sebagainya, sehingga ketika terdeteksi secara dini insya Allah akan tertolong, karena virus ini bisa mati dengan sendirinya atau bisa sembuh dengan sendirinya dengan kekebalan tubuh yang tinggi, dan kita bisa meringankan gejala supaya tidak terjadi kerusakan hati yang parah. Oke, baik. Bu Dokter, terima kasih informasinya untuk RRI Ede pagi ini, Bu Dokter. Selamat beraktivitas kembali, selamat pagi. Selamat pagi Mas Rizwan, salam sehat. Salam sehat. Pendengar, baru saja bersama kami Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende, Dr. Aries Dwi Lestari. Pro 1, Kanal Inspirasi.